Allah wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdan mustaghfirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. فيقول الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin, pengajian ba'da subuh pada hari Ahad yang dimuliakan oleh Allah. Mari sama-sama sebelum kita melanjutkan pengajian rutinitas kita membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan perkumpulan kita tidak hanya di dunia tapi di akhirat, dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tadi saya pikir saya sudah akan terlalu terlambat ya, karena pas tadi masuk ke arah Pasar Bengkok ternyata jalan ditutup ya, ada perbaikan jalan, dan saya nggak dapat kabar juga. Akhirnya putar arah lagi. Lewat mana tuh ya, saya ikut maps aja lah gitu. Alhamdulillah sampai sini ketemu Pak Haji Smar ya, belum terlambat jadinya saya. Baik, kita belum lama melewati bulan Rabiul Awal ya. Bulan Rabiul Awal itu adalah bulan lahirnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah bulan Rabiul Awal itu lewat, dan masih sampai sekarang pun masih ada yang memperingati peringatan Maulid Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang bisa kita bawa dari peringatan-peringatan Maulid yang kita hadir di tempat Maulid maupun yang kita saksikan secara online dan lain sebagainya? Salah satu hikmah dari Maulid Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita perlu membangun kesadaran kita sebagai hamba Allah. Kita perlu membangun kesadaran kita sebagai hamba Allah. Sebab banyak orang-orang yang belum terbangun untuk menyadarkan dirinya bahwa sebagai hamba Allah dia punya kewajiban, yang nantinya setiap kewajiban, setiap karunia nikmat yang Allah berikan kepadanya nanti akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Kita merujuk pada sebuah hadis. Hadis ini salah satunya terdapat dalam kitab Arba'in An-Nawawi yang keempat. An Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Abdullah bin Mas'ud ini salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah ikut hijrah bersama Nabi ke Habasyah atau Ethiopia, dan juga hijrah yang kedua beliau ke Madinah. Dan Abdullah bin Mas'ud ini pernah diminta oleh Rasulullah untuk membaca Al-Quran di hadapan Rasulullah. Sehingga Abdullah bin Mas'ud ini bingung. Ya Rasulullah, Al-Quran itu turun kepada engkau dan engkau adalah penyampai risalah. Kenapa aku yang diminta untuk membacakan ayat di hadapanmu, Pak? Jadi Abdullah bin Mas'ud grogi juga, Pak. Sama kalau saya jadi imam di sini, sedangkan Imam Ustaz Reza di sini hafid, grogi juga saya, Pak. Karena jadi imam itu kan agak berat, Pak. Imam itu kata guru kami jangan hanya terfokus pada suara, jangan hanya terfokus pada bacaan saja, tapi bagaimana hatinya harus khusyuk, pikirannya harus khusyuk, terkoneksi langsung kepada Allah. Karena ketika dia menjadi imam berarti dia punya tanggung jawab, ada makmum yang harus dibawa. Itu tanggung jawab imam itu berat sekali, Pak. Makanya bersyukur di sini Al-Muhajirin imamnya hafid. Jangan sampai yang bacaannya baru Allaji angko jojohrok, yang begitu jadi imam ya. Udah gitu pede lagi, Pak. Udah mah nggak bisa bacaannya Allaji angko jojohrok, maju pede, nggak dijadwalin jadi imam ngambek lagi. Ini namanya udah bodoh, nggak tahu diri yang begini ya. Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq ya.
Berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah ini as-sadiqul masduq, beliau itu orang yang benar dan beliau pun dibenarkan oleh Allah. Beda dengan kita. Kita ini kan cuma benar menurut diri kita, menurut orang lain, menurut Allah belum tentu kita ini benar. Kadang bahkan ada orang yang udah salah, dibenerinnya galakan dia. Ada yang begitu, Pak. Udah salah nih, kita benerin, kita nasehatin dengan baik, malah galakan dia. Dia bilang, dari masjid ini belum ada, gue udah lahir duluan. Tuaan aneh daripada ente. Merasa senior, Pak. Ya, ini penyakit-penyakit iblis begitu, Pak. Ya, makanya dalam kitab Nashihul Ibad itu dikatakan tuh, setiap perbuatan-perbuatan maksiat, kullu maksiatin an syahwatin, setiap perbuatan-perbuatan maksiat itu masih ada harapan dia untuk minta ampun dan diampuni oleh Allah. Tapi kullu maksiatin an kibrin la yurja ghufranuha, tapi setiap perbuatan-perbuatan maksiat yang lahir karena kesombongan akan sulit untuk mendapatkan pintu ampunan dari Allah. Mengingat karena iblis pun dikeluarkan oleh Allah dari surga, dia bukan karena tidak mengenal Allah, tapi iblis dikeluarkan, diusir dari surga itu karena kesombongannya. Penyakit sombong ini nggak menimpa kepada siapa saja, Pak, nggak hanya kepada orang awam. Kepada ustadz saja penyakit sombong itu bisa menimpa. Merasa dirinya lebih alim, merasa dirinya lebih soleh daripada orang lain, merasa tasbihnya lebih banyak daripada orang lain. Ya, maka saya duduk di sini bukan berarti saya orang yang paling mulia, tapi Allah sedang menutupi salah dan dosa saya. Saya duduk di sini bukan berarti saya orang alim, tapi Allah sedang tutupi kebodohan-kebodohan saya. Ini seandainya, Pak, kalau Allah bukakan aib-aib kita di hadapan manusia, niscaya orang-orang gak ada yang pengen dekat sama kita, Pak. Kata ulama, seandainya Allah bukakan aib-aib kita di hadapan manusia yang lainnya, niscaya satu manusia pun tidak ada yang pengen dekat dengan kita, Pak. Saking banyaknya noda dan dosa kita, ya. Kata Nabi, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawma nutfah. Bahwa setiap kalian, setiap seseorang itu, salah satu proses penciptaannya itu pernah ada dalam perut ibunya. Arba'ina yawma nutfah, 40 hari yang pertama kita berada dalam perut ibu kita itu masih berupa sperma, Pak. Nutfah, masih berupa sperma. Makanya kita ini bisa terlahir ke muka bumi karena hasil kerja yang baik antara ayah kita dan ibu kita, ya. 40 hari itu, Pak, kita menjadi berupa sperma yang bercampur dengan sel ovum. Makanya betul kalau dalam beberapa ayat Allah mengatakan, mengapa engkau manusia menjadi manusia yang pembangkang, sedangkan engkau tercipta dari setetes air mani yang hina. Maka perlunya kita membangun kesadaran sebagai hamba Allah, karena kita tercipta dari setetes air mani yang hina, Pak. Kita masih kalah, Pak, dengan hewan yang, mohon maaf, namanya anjing. Anjing itu begitu dia lahir langsung bisa jalan, langsung bisa lari. Kita begitu lahir cuma bisa nangis, minta susu nangis, minta makan nangis, pipis kita nangis, buang air besar kita nangis. Awalnya kita tidak bisa apa-apa. Makanya betapa durhakanya ketika kita terlahir kita tidak membawa apa-apa, kok begitu kita hidup di dunia kita menjadi manusia yang pembangkang. Makanya perlu kita membangun kesadaran sebagai hamba Allah. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian 40 hari yang kedua kita menjadi 'alaqah. Kita menjadi segumpal darah. Makanya ada surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq itu yang artinya segumpal darah. Enggak pantas manusia sombong. Makanya di dalam surah Al-Alaq itu terdapat ayat yang mengingatkan kita, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu stagna. Manusia itu sering lupa diri kalau dia sudah menjadi orang hebat. Manusia sering lupa diri kalau dia sudah mapan. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu stagna. Contohnya Fir'aun, Pak. Fir'aun saking hebatnya dia merasa bahwa dia adalah Tuhan. Kemudian Qarun yang tadinya miskin, Allah rubah dia menjadi orang yang kaya raya.
begitu dia kaya raya, lupa diri dia karena kekayaannya. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu stagna. Ada jurnal lah Pak, berita informasi. Itu ada seseorang yang namanya Dr. Arthur Clarke. Dia ini bisa disebut peramal masa depan Pak. Itu Dr. Arthur Clarke bilang itu nanti manusia pada tahun 2000 mencapai tahun 2020-an ke atas Pak. Itu teknologi sudah semakin canggih Pak. Mesin-mesin itu sudah semakin canggih sehingga orang-orang bekerja itu menggunakan dengan mesin, tidak membutuhkan lagi tenaga manusia. Dan ini faktanya memang terjadi Pak. Kalau dulu barangkali kita ke mall, itu kan security yang nulisin plat nomor kita Pak, Bu, ya. Nulis secara manual. Sekarang tidak, tinggal pencet tombol saja sudah terbuka palang pintunya Pak. Di tol pun juga sama, di tol. Ya dulu kita masih manual, sekarang yang ngelayanin kita mesin Pak. Bahkan ada beberapa pom bensin itu sekarang yang pelayannya hanya memberikan struk saja, kita yang ngisi bensin sendiri. Ya. Enggak kalah dari itu Pak, HP saja kan sekarang sudah hampir semua layar sentuh Pak. Ya. Padahal HP layar sentuh itu kan ngikutin warteg Pak. Coba Bapak kalau ke warteg ditanya sama mbaknya, Pak mau makan apa? Kita tinggal nunjuk, ini tersedia langsung buat kita Pak. Nunjuknya kan dari etalase Pak. Ini layar sentuh Pak. Dr. Arthur Clarke ini bilang begini, tapi nanti pada puncak kejayaan ilmu, nanti manusia itu bisa melakukan penerbangan antar planet, dan puncak terakhir kemajuan ilmu ditemukan sejenis pil yang kalau diminum sama manusia, manusia itu bisa hidup selama-lamanya dan dia tidak akan mati. Ya bisa dibilang ini pil anti malaikat maut. Nyampe sini kelihatan Pak. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu stagna. Kita sering lupa diri kalau kita sudah mapan. Saya izin minum dulu ya Pak ya. Ini yang lain siapin air juga dong, ini kasihan juga nih ya. Nanti ada sarapan ya Pak ya. Ya tenang Pak, sarapannya belum disiapin. Saya kelihatan dari situ tuh. Santai aja. Power saya agak berkurang Pak, karena beberapa minggu ini banyak acara, jadi agak serak-serak. Baik, kita lanjutkan. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian kita pun berubah menjadi daging Pak. 40 hari berupa sperma, 40 hari kita kemudian berubah menjadi alaqah segumpal darah, 40 hari lagi kita berubah menjadi segumpal daging. 120 hari. Setelah 120 hari kata Rasulullah, "Tsumma yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh." Kemudian Allah utus malaikat untuk memberikan ruh ke dalam jiwa kita. Jadi kalau dalam dunia kedokteran mengatakan bayi itu baru bisa bergerak setelah usia 4 bulan, itu kan sudah dikatakan oleh Rasulullah Pak. 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga, 120 hari. Berarti kan 120 hari itu 4 bulan. Maka Rasulullah sudah mengatakan ini ketika usia kandungan ibu kita 4 bulan, maka ditiupkannya ruh ke dalam jiwa kita. Setelah itu wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Kemudian Allah perintahkan kepada malaikat itu untuk mencatat 4 kalimat atau 4 ketentuan dalam kitabnya. Pertama ketentuan rizki, ketentuan ajal, ketentuan amal perbuatan, kemudian juga ketentuan senang atau sedih kita Pak. Ya. Maka kita ini pernah ada dalam rahim ibu kita. Sehebat apapun dia, profesorkah dia, doktorkah dia pernah ada dalam rahim ibu. Maka itulah ulama mengatakan sehebat apapun amalan seseorang, ibadahnya rajin, puasanya rajin, sholatnya rajin, tapi kalau dia durhaka kepada ayah bundanya, maka pintu surga tidak akan pernah terbuka untuknya. Kita pernah berada dalam rahim ibu kita, dan kita pun pernah mendapatkan kasih sayang dari ayah bunda kita Pak. Nah makanya Allah katakan tuh dalam Al-Quran, Allah sudah mengatakan huwallazi khalaqakum min turab.
Dialah Allah yang menciptakan kita dari tanah. Jadi kita ini tercipta dari unsur tanah. Thumma min nutfah, kita kemudian jadi sperma. Thumma min alaqah, kemudian kita jadi segumpal darah. Thumma yukhrijukum tifla, kemudian kita lahir menjadi seorang anak. Thumma litablughu asyuddakum, setelah itu kita menjadi dewasa, menjadi remaja. Thumma litakunu syuyukha, dan kemudian kita juga menjadi orang yang tua renta, Pak. Wa minkum may yutawaffa min qabl, dan setelah itu, selain itu juga, tapi ada di antara kita ada yang sudah Allah wafatkan sebelum dia mencapai usia anak-anak, sebelum dia mencapai usia dewasa, sebelum dia mencapai usia tua, ada yang sudah Allah wafatkan. Bayi masih dikandung oleh ibunya, ada yang sudah Allah wafatkan. Baru lahir ke muka bumi, cuma nangis sekali, sudah Allah wafatkan. Jadi mati itu tidak pandang usia tua atau muda, tapi mati itu kaitannya dengan ajal. Makanya kita yang muda-muda jangan percaya diri, jangan merasa bahwa umur kita masih panjang, karena kaitannya kematian itu adalah dengan ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal seseorang, tidak ada yang sanggup memundur atau memajukannya lagi. Jadi mati itu nggak lihat absen, mati itu nggak lihat tua atau muda. Kalau mati patokannya adalah yang tua duluan, Pak. Kira-kira yang pantas mati duluan di antara kita yang mana nih? Jangan tengok kanan kirinya, Pak. Tapi mati itu nggak melihat tua atau muda. Ada yang sudah sakit bertahun-tahun nggak mati-mati. Ada yang berangkat dari rumah sehat, gagah, perkasa, sholat paling depan. Begitu lagi ngaji nyender ke tembok, kirain orang mah tidur, padahal meninggal dunia itu orang. Ya. Ini kalau yang temennya lagi tidur jangan disuudon, jangan dikira mati, Pak. Ya mungkin memang tidur beneran tuh ya. Biarin, kalau ini tidur, ada yang tidur jangan dibangunin. Udah datang ke masjidnya saja ibadah. Nanti begitu sarapan kita kunciin aja dari dalam ya. Maka kita di situ diingatkan tuh, Pak, agar kita jangan merasa bahwa kita ini paling hebat, jangan merasa diri kita paling alim, karena ilmu yang Allah berikan kepada kita itu pun hakikatnya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita membangun kesadaran sebagai hamba Allah agar kita taat kepada Allah. Allah nggak butuh ibadah kita, padahal Allah nggak butuh sholat kita, Allah nggak butuh puasa kita, tapi kita yang butuh Allah. Maka kata Imam Ibnu Athaillah, beliau mengatakan, la yazidu fi izzihi iqbalu man aqbala alaihi wa la yanqusu fi izzihi idbaru man adbaru anhu. Seandainya manusia itu beribadah sebanyak apapun, tidak akan menambah kekuasaan, tidak akan menambah kehebatan, kejayaan Allah, tidak akan menambah. Wala yanqusu fi izzihi idbaru man adbaru anhu. Dan seandainya manusia itu tidak mau beribadah kepada Allah pun, tidak akan mengurangi sedikit pun kekuasaan atau kejayaan Allah. Maka kita yang butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Kita nih yang butuh Allah. Kalau kita butuh Allah, deketin Allah. Kita ini kan kebanyakan manusia lagi susah baru ingat kepada Allah, tapi lagi senang itu baru kita lupa kepada Allah. Jadi ketentuan, kata Nabi, ketentuan kita itu sudah dituliskan oleh Allah. Rizki kita, ajal kita, amal kita, kesusahan atau kesenangan kita, Pak. Jadi urusan rizki itu jangan khawatir. Kita ini kan khawatir, Pak, masalah rizki. Bahkan dalam Al-Quran itu Allah sudah katakan, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuqukum wa iyyakum. Berapa banyak orang-orang yang karena takut miskin, berapa banyak orang-orang yang karena dia takut tidak bisa makan, akhirnya dia bunuh anaknya sendiri. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan engkau bunuh anak-anakmu karena engkau takut miskin. Jangan engkau bunuh anak-anakmu karena takut tidak makan. Nahnu narzuqukum wa iyyakum. Kata Allah, aku yang memberikan rizki. Jangankan untuk anakmu, engkau saja dari kecil sampai dewasa, sampai tua, sampai punya anak, aku yang memberikan rizki. Kita ini kan khawatir masalah rizki.
Wajar kalau dalam Al-Quran itu ketika membahas ayat tentang rizki, Allah mengakhiri ayat tentang rizki itu dalam sebuah ayat dengan kalimat Allah itu dzul quwwatil matin. Allah itu maha kuat, maha kokoh dan maha menjaga. Karena apa? Banyak orang yang khawatir masalah rizkinya. Kenapa Allah akhiri ayat tentang rizki ini dengan kata al-quwah, al-matin? Allah ingin menggambarkan bahwasannya banyak manusia yang galau dengan masalah urusan rezekinya, sehingga Allah mengakhiri dengan Allah itu maha kuat, maha menjaga, maha kokoh untuk menjaga rezeki kita. Artinya apa? Tidak ada istilah rezeki tertukar. Kalau dia sudah hak kita, kalau rezeki itu sudah menjadi milik kita, tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Ulama dalam sebuah riwayat menukil sebuah riwayat, lau annabna adam farra min rizqihi kama yafirruna minal maut la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut. Seandainya manusia, seandainya anak Adam, dia lari dari rizkinya, dia menghindari dari rizkinya sebagaimana dia lari daripada kematian, pasti rezeki itu akan mendatanginya sebagaimana kematian itu mendatanginya. Itu urusan rezeki, Pak, ya. Jadi jangan khawatir masalah rezeki. Saya izin minum lagi ya, Pak. Jadi kita ini kadang ada ibu-ibu pengen dagang nasi uduk. Dagang juga belum, Pak, tapi udah mikir, kalau saya dagang nasi uduk nanti ada yang beli enggak ya? Dagang aja belum udah mikirin takut nggak laku. Itu Swedia itu kan dulu negara yang tingkat kekayaannya lumayan, Pak. Tapi karena saking banyaknya tingkat bunuh diri di sana, sehingga pemerintah dulu sempat membuat tempat yang khusus di mana orang buat melakukan bunuh diri. Padahal tingkat kekayaannya itu sudah sangat luar biasa dia. Tapi banyak tempat yang disediakan oleh pemerintah buat orang-orang yang stres frustasi buat bunuh diri di sana. Karena tidak mensyukuri rezeki yang ada. Rezeki itu bukan hanya uang, Pak. Rezeki itu bukan hanya uang. Rezeki itu bukan hanya mobil. Rezeki itu bukan hanya rumah yang mewah. Kita ini selama ini mengukur rezeki itu hanya selalu dengan uang. Padahal ibu bisa sholat subuh di masjid, bapak bisa sholat subuh di masjid, itu rezeki. Punya anak yang saleh, salehah, itu rezeki. Bisa istiqomah beribadah, itu rizki. Dapat pekerjaan yang halal yang baik, itu rizki. Kita ini selalu mengartikan rizki itu selalu dengan uang, selalu dengan materi. Makanya kenapa kalau kita ada uang kadang kita semangat ibadah, semangat sholat, tapi nggak ada uang kadang kita lemes. Apalagi udah tanggal-tanggal segini gajinya udah tinggal 1/3 nih, ya. Kalau ada uang semangat kita beribadah. Kok giliran nggak ada uang kita lemes beribadah. Kenapa? Kata ulama jawabannya satu, karena kita ini mata duitan. Berapa banyak, Pak, orang-orang yang uangnya banyak, tapi karena ada penyakit sehingga dia harus jual mobilnya, harus jual rumahnya. Kita lupa bahwa kesehatan itu pun adalah merupakan rezeki dari Allah. Iman yang kuat, ketakwaan yang mantap, itu juga rizki dari Allah yang tidak bisa ditebus dengan apapun. Makanya untuk orang-orang kafir yang mereka beribadah kepada Allah, ya, innal ladzina kafaru a'maluhum mathalul ladzina kafaru, ya, mathalul ladzina kafaru a'maluhum qaramadin ishtadat bihi rihu fi yaumin asif. Perumpamaan orang-orang kafir yang mereka melakukan amal-amal baik, tetapi amalan mereka itu karomadin ishtadat bihi ri'u fi yaumin asif. Amal-amalan mereka itu seperti buih di lautan. Amalannya banyak, kebaikannya banyak, sosialnya bagus, tapi mengapa Allah katakan amalan orang-orang kafir ini seperti buih yang ada di lautan? Karena mereka tidak punya iman. Sekalipun amal mereka banyak, kalau tidak ada iman, amalannya sia-sia. Tapi sedurhaka apapun kita, sebejat apapun kita jadi manusia, karena kita punya iman kepada Allah, iman itulah yang akan mengantarkan kita menuju surganya Allah.
Makanya nanti orang-orang kafir itu kan ingin menukarkan apa yang dia punya, harta yang dia punya demi setitik iman, yang penting dia masuk surga. Makanya sebejat-bejatnya manusia, kalau dia punya iman, meskipun imannya hanya sebesar biji sawi, dia akan Allah antarkan menuju surga, meskipun dengan syarat dia harus masuk dulu ke dalam neraka, yang panasnya api neraka itu 70 kali lipat daripada api dunia. Jadi Allah sudah catat tuh Pak, rezeki kita, ajal kita, amal kita, amal baik atau amal buruk. Makanya hadis ini jangan disalahi pemahamannya. Sebab kalau orang mengatakanlah kalau begitu, kalau ajal, rezeki, bahagia atau senang sudah ditetapkan oleh Allah, kenapa kita harus berusaha? Kenapa kita harus ikhtiar? Toh rezeki itu sudah Allah tetapkan kok. Nanti kalau sudah rezekinya pun akan kembali. Nah, ini ada paham-paham yang namanya paham qadariyah. Paham qadariyah itu menolak adanya takdir. Enggak peduli adanya takdir. Enggak ada itu yang namanya takdir. Kita kaya karena usaha kita, karena kita miskin itu karena kemalasan kita. Jadi orang-orang yang berpaham qadariyah, dia menolak takdir, tidak percaya dengan adanya takdir. Enggak percaya dia. Dia mengandalkan usahanya sendiri. Makanya motivator-motivator itu, beberapa motivator tidak tepat juga. Kalau dia mengatakan siapa yang rajin pasti berhasil, siapa yang rajin pasti sukses. Kalau dia mengatakan siapa yang rajin pasti berhasil, siapa yang rajin pasti sukses, khawatir nanti dia akan menghilangkan eksistensi Tuhan, khawatir nanti dia akan melupakan keberadaan Allah. Siapa yang rajin pasti berhasil. Kita kalau dibandingkan Pak, mohon maaf, dengan pemulung, kadang pemulung kerjanya lebih rajin daripada kita. Kita baru bangun, kadang pemulung udah dapat beberapa barang-barang bekas ya, yang dia dapatkan tuh. Banyak orang yang berangkat pagi, pulang ketemu pagi, dia rajin. Apakah keberhasilannya kadang melebihi kita? Belum tentu. Ya. Siapa yang rajin pasti berhasil, siapa yang rajin pasti kaya. Ini kan belum tentu Pak. Tapi untuk mencapai apa yang kita tuju, ya kita harus rajin. Memang kita harus ikhtiar, tapi pada endingnya, pada akhirnya harus kita serahkan kepada Allah. Jadi paham qadariyah menolak adanya takdir, nggak percaya dia dengan takdir. Kaya, miskin, masuk surga, masuk neraka, tergantung usaha dia. Itu paham qadariyah. Ada paham jabariyah. Kalau paham jabariyah ini, dia itu selalu mengandalkan takdir. Makanya orang-orang Jabariyah kalau ditanya kenapa anda maksiat, kenapa anda tidak sholat, saya maksiat, saya tidak sholat, itu karena takdir Allah. Paham Jabariyah begitu Pak ya. Kenapa anda korupsi, tenang aja, saya korupsi karena takdir Allah. Saya ingat betul dengan almarhum Dr. Ahzami Sami'un Jazuli, dosen tafsir saya. Beliau mengatakan, akhi, kalau anda menemukan orang-orang Jabariyah yang mengatakan kenapa antum bermaksiat, saya bermaksiat ini karena izin Allah, karena takdir Allah. Kalau ketemu orang yang begitu, tempeleng kepalanya. Kalau dia nanya kenapa antum menempeleng saya, kita jawab aja, akhi, saya menempeleng anda ini pun karena takdir Allah. Itu paham Jabariyah Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ini kan berakidah ahlus sunnah wal jamaah. Memang segala sesuatu itu sudah Allah takdirkan, tapi ada kasab, ada asbab, ada usaha yang harus kita tempuh untuk mencapai apa yang sudah menjadi hak kita. Makanya ada kitab Al-Insan Bainal Musayyar wal Mukhayyar. Ada kalanya manusia itu tidak bisa memilih, tapi ada kalanya manusia itu memilih. Ada kalanya manusia diperjalankan tidak bisa memilih, tapi ada kalanya manusia itu juga bisa memilih. Kita nggak bisa memilih Pak, lahir di mana, dari rahim siapa, dari suku mana, kita nggak bisa memilih. Makanya nggak boleh merasa suku kita lebih baik daripada suku orang lain Pak ya. Tapi kita bisa memilih, ada kalanya kita bisa memilih untuk sholat subuh atau tidak sholat subuh.
memilih untuk sholat subuh di masjid atau sholat subuh di rumah. Ada kalanya kita bisa memilih juga. Makanya kalau kita sakit, itu kan dianjurkan untuk berobat. Dulu sahabat Nabi Umar bin Khattab ketika beliau sakit, kemudian beliau berobat. Dan beliau bertanya, wahai Umar, ada sahabat yang bertanya, wahai Umar, kenapa engkau berobat ketika engkau sakit? Bukankah sakit itu adalah takdir dari Allah? Kata Umar, ketika aku sakit, aku punya pilihan untuk berobat, untuk menyembuhkan diriku. Karena ada kalanya kita bisa memilih, ada kalanya kita tidak bisa memilih. Ketika aku mendapatkan takdir sakit, maka aku pun berobat untuk mencari takdir yang lainnya. Jadi ada kalanya kita bisa memilih, ada kalanya kita tidak bisa memilih. Makanya nanti di akhirat kita tidak bisa protes kenapa kita disiksa di neraka. Karena Allah sudah memberikan penjelasan, Allah sudah memberikan arah, ini jalan kebaikan, ini jalan keburukan. Dan nanti kita semua akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjut hadis itu, fa wallahi alladzi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Kata Nabi, ada orang-orang yang dia ini amalannya sangat luar biasa. Selama hidupnya dia beramal dengan amalan ahli sorga, amalannya amalan ahli surga, yang kalau kita melihat dia secara zahir, kita terkagum-kagum bahwa ini orang ahli ibadah. Tapi justru kata Nabi, tetapi ketika antara dia dengan surga ini tinggal selangkah lagi, Allah punya ketentuan lain, orang ini masuk ke dalam neraka. Ada orang-orang yang amalannya banyak, setiap hidupnya dia melakukan amalan-amalan ahli surga, tapi ternyata ketika surga itu tinggal sehasta lagi, Allah tentukan dia masuk ke dalam neraka. Tapi dalam hadis itu pun dilanjutkan lagi, ada orang-orang, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Tapi ada juga orang-orang yang tiap hari dia bermaksiat, tiap hari dia bergelimangan dengan dosa, yang antara dia dengan neraka itu tinggal selangkah lagi. Akan tetapi Allah punya ketentuan lain, orang ini menjadi penghuni surga. Kalau hadis ini dipahami secara tekstual, otomatis banyak orang-orang yang tidak mau beramal. Ngapain saya beramal? Toh masuk surga atau neraka, itu pun ada ketentuan dari Allah. Makanya untuk memahami sebuah hadis itu tidak cukup dengan hanya satu hadis saja, tapi ada namanya kaidah dalam memahami hadis, metode jam'u wa taufiq, mengumpulkan hadis-hadis yang setema. Salah satunya ini ada dalam karya Kaifa Nata'ammal Ma'as Sunnah An-Nabawiyah, karya Dr. Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Kaifa Nata'ammal Ma'as Sunnah An-Nabawiyah, bagaimana memahami hadis-hadis, Pak. Salah satunya metode jam'u wa taufiq, mengumpulkan hadis-hadis yang setema lalu ditarik kesimpulan dari hadis tersebut. Apa maknanya ada orang-orang yang tiap hari beramal dengan amal soleh, antara dia dengan surga tinggal sehasta, tapi Allah takdirkan dia masuk neraka? Ulama menarik kesimpulan, ada orang-orang yang beribadah secara zahir membuat kita terkagum-kagum, tetapi ternyata amalannya itu bukan karena Allah, tapi amalannya karena ingin mendapatkan pujian dari manusia. Jadi ada orang yang punya penyakit ujub. Ujub itu dia merasa bangga dengan amal ibadah dia, Pak. Amalan saya lebih banyak daripada Anda, ilmu saya ini lebih tinggi daripada antum, dan inilah amalan saya lah amalan yang paling benar, yang lain bid'ah, yang lain kafir. Kan sekarang ini orang, mohon maaf Pak, hanya hijrahnya cuma hijrah jenggotnya saja, Pak. Jenggotnya hijrah, tapi mulutnya nih nggak hijrah. Dia kafirkan orang yang seiman dengannya, yang memperingati peringatan maulid dianggap kafir, yang berziarah kubur dianggap musyrik, yang membaca barzanji, yang membaca dia ulami, membaca sejarah-sejarah Nabi dianggap musyrik. Cuma hijrah jenggotnya, tapi mulutnya seringkali mengkafirkan orang lain. Hati-hati dengan pemahaman yang begini.
Jadi ada orang yang ujub, dia bangga dengan amalnya Pak. Dia merasa, oh ini masjid kalau nggak ada aneh nggak bakal megah begini. Oh itu dia kalau nggak ditolong sama aneh hidupnya bakalan susah, nggak kayak sekarang. Ujub, merasa bangga dengan amal ibadahnya. Tapi nanti dia mulai naik lagi pada tingkat yang berikutnya yang disebut dengan riya. Riya itu dia mengharapkan pujian dari orang lain, mengharapkan pujian dari orang lain. Amalnya bukan karena Allah, tapi amalnya ini karena ingin dipuji oleh manusia. Inilah orang yang dimaksudkan amalannya tiap hari amalan surga, tapi Allah punya ketentuan untuk memasukkan dia ke dalam api neraka. Makanya kita jangan bangga dengan amal ibadah kita. Sebab setan itu kadang membiarkan kita untuk sholat. Setan membiarkan kita untuk baca Al-Quran. Setan membiarkan kita untuk sedekah sebanyak-banyaknya. Tapi setan meniupkan, membisikkan ke dalam jiwa kita bagaimana agar kita merasa bangga dengan amal ibadah kita. Ketika kita merasa bangga dengan amal ibadah kita, merasa bangga dengan sholat kita, merasa bangga dengan baca Al-Quran kita, pada saat itulah amal ibadah kita sedang hangus sedikit demi sedikit. Na'udzubillah min dzalik. Ini minum air putih masih belum ningkatin suara juga ya. Mungkin harus susu ini Pak ya. Kalau nggak susu kopi nih ya. Syuruk masih lama ya, bentar lagi ya. Baik kita lanjutkan. Tetapi ada juga orang-orang yang beramal tiap hari, dia beramal amalan ahli neraka. Antara hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira, antara dia dengan neraka itu tinggal sehasta, tetapi Allah takdirkan dia masuk ke dalam surga. Maknanya apa? Allah ingin menyampaikan sebesar apapun dosa manusia, meskipun puluhan tahun kita hidup penuh dengan kemaksiatan, tetapi kalau kita mohon ampun kepada Allah, maka amalan-amalan maksiat yang selama itu kita lakukan, tapi karena kita bertaubat mohon ampun kepada Allah, orang-orang yang melihat kita ini penuh dengan noda dan dosa, tetapi karena dia bertaubat kepada Allah, Allah antarkan dia menuju surga. Artinya apa? Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun dosa manusia Pak, kalau kita bertaubat minta ampun kepada Allah, maka Allah akan ampuni noda dan dosa kita. Allah ingin ajarkan, Rasulullah ingin ajarkan dari hadis ini, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Maka maksiatnya orang yang bermaksiat adalah ketika dia putus asa dari rahmat Allah ya. Maksiatnya orang yang bermaksiat adalah ketika dia berputus asa dari rahmat Allah, berputus asa dari ampunan Allah. Padahal sebesar apapun noda dan dosa manusia, seandainya manusia itu dosanya memenuhi langit dan bumi, kalau dia datang kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, sembah sujud kepada Allah, Allah akan ampuni segala noda dan dosanya. Dan maksiatnya orang yang beribadah adalah ketika dia merasa bangga dengan amal ibadahnya. Jadi maksiatnya orang yang bermaksiat ketika dia putus asa dari rahmat Allah. Jadi kalau kita sudah bermaksiat, cepat-cepat minta ampun kepada Allah. Kata Allah, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah, janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Dah Pak Haji, cukup Pak Haji, terima kasih, jazakallah ya. Dah cukup Pak Haji, terima kasih, jazakallah, alhamdulillah ya. Tapi maksiatnya orang yang beribadah adalah ketika dia merasa bangga dengan ibadahnya. Iblis itu Bapak Ibu, itu kan dia merasa bangga dengan ibadahnya. Iblis itu merasa bangga dengan zikirnya, merasa bangga dengan sujudnya, sehingga dia mengatakan, ana khairum minhu, aku lebih mulia, aku lebih baik daripada Adam. Tapi iblis itu sempat pengen bertaubat Bu. Iblis itu ketika dia mendatangi Nabi Musa, dia bertanya, wahai Musa, engkau ini kan kalimullah, engkau ini pernah bercakap-cakap dengan Allah.
Bagaimana caranya aku bertaubat agar mendapatkan ampunan dari Allah? Itu dalam riwayat hadis dikatakan gitu. Jadi iblis ini sempat pengen taubat. Lalu apa kata Nabi Musa? Wahai iblis, sebagaimana dulu ketika engkau berada di surga, Allah memerintahkan kepadamu untuk bersujud, tetapi engkau tidak mau bersujud menghormati Nabi Adam, maka sekarang engkau cari kubur Nabi Adam dan engkau sujud kepada Nabi Adam dalam rangka untuk mengqadha perintah Allah yang saat itu engkau tinggalkan. Apa kata iblis? Wahai Musa, ketika Adam hidup saja aku tidak mau sujud menghormatinya, apalagi sekarang Adam ini sudah terkubur di dalam tanah. Oh, ternyata iblis masih tetap dalam kesombongannya, Pak. Itu ya, maksiatnya orang yang beribadah ketika dia bangga dengan amal ibadahnya. Na'udzubillah min dzalik ya. Makanya kata Imam Al-Ghazali, setan itu akan terus menggoda kita dari berbagai penjuru, Pak. Dia akan menggoda manusia dari berbagai penjuru, dari berbagai arah, agar merusak amal ibadah kita, merusak pahala kita, Pak. Maka salah satu cara kata Imam Al-Ghazali agar kita tetap taat kepada Allah, tingkatan yang paling pertama kata Imam Al-Ghazali dalam karya beliau Minhajul Abidin adalah minta tolong kepada Allah. Kita ini kan seringkali kalau kita berdoa ini minta kaya. Kita ini kalau berdoa minta rumah yang bagus, mobil yang bagus, sah-sah saja boleh. Tapi jangan lupa kita minta ditolong oleh Allah agar tetap istiqomah beribadah. Kita minta tolong kepada Allah agar kita tetap takwa, tetap iman kepada Allah. Itu kita yang kita minta. Minta agar kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Sebab sebanyak apapun amal ibadah kita, kalau kita mati dalam keadaan su'ul khotimah, kita akan Allah masukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka mari sama-sama kita membangun kesadaran kita ini sebagai hamba Allah. Kita ini hanya manusia yang hina, yang penuh dengan noda dan dosa. Kita ini hanya manusia yang zikir kita, ibadah kita itu tidak bisa mengantarkan kita mendapatkan surganya Allah. Tapi kita masuk surga itu karena rahmat Allah. Tapi cara agar kita mendapatkan rahmat dari Allah ya adalah dengan mentaati perintah-perintah Allah. Terakhir saya tutup dengan sebuah kisah. Ada seseorang ini dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Imam Abu Lais At-Tamarqandi meriwayatkan ada orang yang sudah beribadah 500 tahun, Pak. Dia beribadah sangat giat sekali, Bu ya. Dia beribadah sangat giat sekali. Kalau dia butuh makan, dia tinggal petik buah-buahan yang sudah Allah siapkan di sekitarnya. Makan, minum Allah siapkan di sekitar itu, Pak. Dia ibadah sampai 500 tahun. Lalu kemudian ketika nanti orang ini ditimbang amal ibadahnya oleh malaikat, lalu kata Allah, wahai malaikat, orang ini banyak kebaikannya daripada keburukannya, maka antarkanlah orang ini menuju surga karena rahmatku. Lalu orang ini menolak, ya Allah, aku ingin masuk surga bukan karena rahmatmu, tapi aku ingin masuk surga itu karena hasil ibadahku sebanyak 500 tahun. Kata Allah, baik kalau itu mau kamu, wahai malaikat, timbang orang ini, apakah lebih banyak ibadah dia selama 500 tahun ataukah lebih banyak kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepadanya. Setelah ditimbang oleh malaikat, Pak, ternyata satu kedipan mata saja, mata yang dia miliki, yang dia gunakan untuk beribadah selama 500 tahun, itu tidak mampu untuk menebus nikmat-nikmat Allah meskipun hanya satu kedipan mata saja. Ibadah dia 500 tahun tidak mampu menebus kenikmatan-kenikmatan Allah yang telah Allah berikan kepadanya, bahkan nikmat beribadah selama 500 tahun. Inilah yang ayatnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kita menghitung nikmat-nikmat dari Allah, maka kita tidak akan mampu menghitung jumlahnya. Maka kita boleh giat beribadah, kita boleh rajin beribadah, memang Allah perintahkan itu, tapi jangan pernah kita ini merasa lebih baik daripada orang lain. Imam Malik ketika beliau melihat orang-orang yang sedang mabuk-mabukan, apa kata Imam Malik? Ya Allah, berikanlah kebahagiaan orang yang sedang mabuk-mabukan itu di akhirat sebagaimana saat ini dia sedang bahagia. Orang lagi mabuk, sama Imam Malik didoakan begitu.
Ya Allah, bahagiakanlah orang yang sedang mabuk itu di akhirat sebagaimana saat ini dia sedang bahagia. Maknanya apa? Imam Malik mendoakan agar orang itu mendapatkan hidayah dan dia mendapatkan nikmat dan kebahagiaan di akhirat. Jadi kita kalau lihat orang yang belum menutup aurat, kita kalau lihat orang-orang yang belum sholat, itu jangan kita pandang dengan pandangan hina. Jangan kita lihat dia dengan lihatan yang hina, jangan. Karena kata ulama mengatakan, ketika kita merasa suci, ketika kita melihat orang yang sedang berbuat maksiat, kita merasa diri kita lebih baik daripada orang yang bermaksiat, pada suatu saat nanti kita akan Allah antarkan pada kemaksiatan yang sama agar kita sadar bahwasanya kita pun banyak salah, banyak dosa. Jadi hati-hati, Pak. Kita lihat yang maksiat, ya, kita merasa diri kita lebih baik daripada dia, lalu kita omongin orang yang berbuat maksiat itu, suatu saat nanti Allah akan antarkan kita pada kemaksiatan yang sama. Makanya salah satu cara Allah menegur kita ketika kita merasa bangga dengan ibadah kita, Pak, salah satu cara Allah menegur kita, kadang Allah antarkan kita pada sebuah kemaksiatan agar kita bertaubat dan kita juga sadar, oh ternyata juga kita punya salah, punya dosa. Maka mari sama-sama, terakhir saya tutup pengajian ini, kita tingkatkan iman kita, kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita sudah beriman, kalau kita sudah bertakwa, jangan pernah kita ini merasa bangga dengan amal ibadah kita. Jangan sampai kita merasa diri kita ini lebih baik, lebih mulia daripada orang lain. Kita mulia itu karena Allah sedang menutupi aib-aib kita. Kita tidak berbuat maksiat pada hakikatnya karena Allah yang memberikan hidayah, yang memberikan nikmat, yang memberikan pertolongan kepada kita. Kiranya ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekhilafan, penyampaian yang kurang maksimal, ya, karena power saya sudah mulai berkurang. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita sehat walafiat dan panjang umur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim.